Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai bagaimana sih cara membuat metadata kerentanan fisik terhadap banjirop di muara sungai. Nah, studi kasus yang saya ambil ini yaitu berada di muara sungai Balikpapan, itu berada di Kalimantan Timur. Nah, kalau teman-teman cari di Google Maps, teman-teman cari kota Balikpapan. Di situ ada muara besar. Nah, situlah studi kasus yang saya ambil. Nah, untuk melihat kerentanan fisik terhadap banjirop pada muara sungai, di sini saya menggunakan artikel. Yang saya gunakan itu ada 3 artikel, tapi dari tiga ini saya ambil satu artikel saja untuk untuk memberi contoh atau memberi praktik bagaimana sih cara membuat metadata berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Oke, di sini yang pertama adalah itu ada juga artikel yang membahas tingkat kerentanan fisik Kecamatan Tugu, Kota Semarang, terhadap banjirop. Begitu juga yang kedua, pemetaan potensi ancaman banjirop akibat kenaikan muka air laut. Yang ketiga itu pemetaan kerentanan banjir rob di wilayah Jakarta Utara. Nah, teman-teman di sini saya sarankan atau rekomendasikan untuk teman-teman membaca artikel ini sangat baik, sangat bagus untuk kita pelajari membuat metadata kerentanan fisik terhadap banjirop gitu. Di sini saya menggunakan artikel dari dari Mbak Alia dan kawan-kawannya. Saya mau lihat dulu. Nah, di sini dia menggunakan 5 parameter untuk melihat kerentanan fisik terhadap banjirop, yaitu penurunan muka tanah, pengguna lahan, topografi, jarak dari pantai, jarak dari sungai. Nah, kalau penurunan muka tanah ini teman-teman bisa ambil di instansi terkait yang membahas tentang penurunan muka tanah. Biasanya tuh di Dinas PUPR biasanya. Nah, untuk pengguna lahan itu sumbernya itu bisa di data citra dari SAS Planet maupun dari Google Earth maupun dari Citra Landsat 8 dan seterusnya. Topografi itu dari DEM. Peta DEM itu bisa diambil dari situs USGS maupun di Badan Informasi Geospasial gitu. Dan juga pengguna lahan ini bisa kita ambil citranya itu bisa di ini situs 8 Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional. Mereka itu menyediakan data citra juga. Nanti teman-teman bisa ambil citra mereka gitu. Nah, di sini jarak dari pantai ini uh, bisa ambil di data dari Badan Informasi Geospasial. Di sana lengkap sekali teman-teman. Teman-teman bisa download di sana secara gratis. Begitupun juga jarak dari sungai. Teman-teman bisa download juga itu di Badan Informasi Geospasial. Teman-teman download secara gratis. Nah, bagaimana pengelolaan datanya? Pengelolaan indikatornya seperti apa gitu. Nah, untuk jarak dari sungai itu pengelolaan datanya atau pengelolaan indikatornya itu kita menggunakan metode buffering gitu. Nah, setelah kita buffering, nah buffering itu berdasarkan artikel ini gitu. Jarak dari sekian, 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 sekian. Begitupun juga skor dan bobotnya. Nah, untuk topografi, teman-teman kan kalau umpamanya teman-teman ambil topografi itu dari instansi terkait, mereka kan sudah klasifikasi topografinya. Nah, kalau sudah data metadatanya itu sudah terklasifikasi, nanti sesuaikan saja skor dan bobotnya. Tapi umpamanya teman-teman mengelola saja dari data DEM, dianalisa menggunakan data DEM untuk data topografinya,
indikatornya itu bisa berdasarkan dari artikel ini teman-teman, gitu. Begitupun juga jarak dari pantai. Jarak dari pantai nanti di metodenya metode buffering. Nanti habis metode buffering itu teman-teman bisa apa? Bisa klasifikasinya berdasarkan jarak bufferingnya itu berdasarkan artikel ini gitu. Nah, Bang, bagaimana sih buat buffering? Teman-teman bisa cari di YouTube, banyak sekali tuh cara buat buffering. Di konten saya itu teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Saya pernah buat buffering itu jangkauan distribusi SPBU di kota Tarakan. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih cara pengelolaan buffering itu. Untuk pengguna lahan itu bisa kita interpretasi sendiri gitu. Tapi jika teman-teman ambil peta pengguna lahannya atau metadata pengguna lahannya itu di instansi terkait, ya ambil di situ saja gitu. Nggak usah lagi interpretasi. Tapi lebih baik juga kalau teman-teman tidak mendapatkan metadata pengguna lahannya di instansi, teman-teman bisa mengambil datanya secara gratis, yaitu di LAPAN dan di USGS dalam bentuk data raster, yaitu citra Landsat atau citra Sentinel. Terserah teman-teman mau ambil produk yang mana gitu. Nanti peta pengguna lahannya ini kita interpretasi berdasarkan cara kita melihat data rasternya atau begitu teman-teman. Cara melihat seberapa besar si pengguna lahan di wilayah ini menggunakan interpretasi yang interpretasi citra yang kita gunakan gitu teman-teman. Nah di sini juga kita langsung saja di aplikasi teman-teman. Oke. Nah di sini saya menggunakan garis muara. Nah di sini kan teman-teman kan tadi saya kan menggunakan garis muara karena di sini kan tadi jarak dari pantai. Nah, saya menggunakan jarak dari muara gitu, muara sungai. Karena yang saya mau lihat itu berada di sekitar muara sungai di Balikpapan ini gitu. Nah, data yang saya gunakan itu teman-teman itu ada 4 teman-teman, yaitu jarak dari sungai, jarak dari muara, jarak topografi dan tutupan lahan. Nah, ada 4 parameter yang saya gunakan. Tapi teman-teman jika teman-teman ingin memperbanyak untuk parameternya itu sangat baik teman-teman, asalkan dipandu dengan artikel yang ada, artikel penelitian yang sudah terdahulu gitu teman-teman. Nah, di sini mengapa saya tidak menggunakan penurunan muka tanah? Nah, karena di bagian muara ini adalah tidak tutupan lahannya itu tidak memiliki lahan terbangun yang banyak gitu, sehingga definisi saya atau menganalisa saya bahwa di bagian muara ini tidak ada penurunan, tidak ada signifikan pada penurunan muka tanah gitu, tidak ada. Kalau umpamanya di sini di muara ini ada banyak lahan terbangun atau gedung-gedung yang banyak, perkotaan di sini, baru saya gunakan parameter penurunan muka tanah gitu. Karena ini tidak ada penurunan muka tanah bagian sini, saya tidak menggunakan penurunan muka tanah. Tapi kalau teman-teman mengidentifikasi kerentanan fisik terhadap banjir rob di pesisir pantai, bahwa di bagian itu ada gedung contohnya kayak di Jakarta gitu, kayak di Makassar, kayak di Medan, kayak di kota Samarinda. Nah, itu bisa kita gunakan parameter penurunan muka tanah gitu teman-teman. Nah, karena saya sini menggunakan 4 parameter, ya
Ini sebagai contoh aja, nanti teman-teman bisa mengikuti praktek yang saya bagikan ini gitu. Nah, di bagian ini teman-teman, karena ada 3 kan, umpamanya saya tidak menggunakan penurunan muka tanah. Bisa nggak penurunan muka tanah diganti dengan parameter lain? Bisa kok. Contohnya di bagian ini teman-teman. Kita lihat bagian artikel yang membahas pemetaan potensi ancaman banjirop akibat kenaikan muka air laut. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Oke, sini kita lihat. Nah, sini. Di sini kita lihat dia menggunakan ketinggian lahan. Nah, ketinggian lahan, habis itu kemiringan lereng, jarak dari pantai, penggunaan lahan. Cuma 4 parameter yang dia gunakan untuk pemetaan kerentanan fisik terhadap banjirop di pesisir pantai. Nah, mengapa demikian dia menggunakan 4 parameter? Ya, karena mungkin kondisi wilayahnya itu tidak ada penurunan muka tanah gitu. Jadi dia tidak menggunakan penurunan muka tanah. Dia ganti dengan kemiringan lereng gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan kemiringan lereng. Jadi teman-teman gunakan kemiringan lereng. Terus itu di sini juga dia tidak menggunakan jarak dari sungai. Kemungkinan di wilayah di tempatnya ini mungkin tidak ada sungai, makanya dia tidak menggunakan tidak menggunakan parameter jarak dari sungai gitu. Dia menggunakan jarak dari pantai. Gitu teman-teman. Nah, pengguna lahan tetap digunakan sih. Oke. Nah, ini yang ketiga ini peta kerentanan banjir rob di wilayah Jakarta Utara. Nah, ini dia kita lihat. Oke. Ini ketinggian tanah. Topografi lah ini ya. Ketinggian tanahnya ini, pengguna lahannya ini, jarak dari pantai ini, jarak dari sungai yang ini. Nah, ini cuma ada 4 parameter yang digunakan untuk identifikasi atau pemetaan banjirop di wilayah Jakarta Utara. Oke, kita gunakan kita akan mengacu pada artikel yang ini. Kita akan mengambil nilai skor dan bobotnya. Nah, kebetulan di bagian data yang saya analisa ini adalah data yang sudah saya isi gitu teman-teman. Atributnya saya sudah isi. Ini datanya. Nah, ketika teman-teman sudah mengisi ini, skor bobot ini dengan bobot ini dikali teman-teman. Sehingga totalnya ini nanti kita overlay teman-teman, kita tumbang tindih. Hasil inilah yang mempengaruhi seberapa besar sih jarak jarak jangkauan jangkauan banjirop ini nanti ke permukaan ke permukaan tanah gitu. Inilah nanti yang menentukan yang menentukan banjirop nanti. Nah, di tutupan lahan saya belum mengisi data atributnya, nanti kita sama-sama mengisi. Nah, oke. Nah, jarak dari sungai, jarak dari muara, topografi itu data atributnya saya sudah isi. Nah, tapi untuk data penggunaannya saya belum isi. Nanti supaya teman-teman tahu bagaimana sih cara mengisi scoring, bobot dan total itu. Bagaimana sih menambah atribut tabel, bagaimana nambahnya gitu. Oke. Cara menambah untuk atribut tabel itu teman-teman bisa ke sini. Terus itu teman-teman bisa ke ini, add file ini. Teman-teman bisa ketik score. Terus itu tipenya ini tetap sort ini.
Nah, ketika teman-teman mendapatkan artikel atau jurnal yang menggunakan scoring dan bobotnya itu dengan koma, tanda kutip, tanda koma, itu teman-teman bisa menggunakan tipe float ini teman-teman. Tapi karena saya tidak menggunakan koma, jadi saya menggunakan tipe ini teman-teman. Kita langsung oke. Terus itu ini juga kita tambah ini bobot. Oke, ini tipenya tetap yang sama, langsung oke. Ini kita kasih total. Total seperti ini teman-teman, tipenya sama yang kayak bobot, skor dan bobot. Kita langsung oke. Nah ini kita isi dulu yang badan air ini. Kita lihat dulu artikelnya teman-teman. Kita lihat pengguna lahan. Kita bagian sini. Lahan terbuka, sungai, waduk, rawa, tambak. Itu 5 skornya. Oke. Tanah terbuka, tambak, sama sungai. Sungai atau kolam atau danau. Oke. Ini kita kasih skornya adalah 5 teman-teman. Kita isi 5. Jangan lupa kalau mengisi scoringnya itu dibuka tanda kutip, terus itu 5, tutup tanda kutip. Nah, terus itu yang keempat, permukiman pekarangan sawah. Oke, kita lihat sawah ada, pemukiman ada. Yang pekarangan itu tidak ada teman-teman. Jadi kita kasih di sini adalah 4. Kita kasih 4. Oke, seperti itu. Nah, habis itu teman-teman ini kita lihat lagi yang ketiganya, semak belukar alang-alang. Ini alang-alang tidak ada. Oh, ini alang-alang tidak ada. Ya, alang-alang tidak ada teman-teman. Alang-alang tidak ada. Ini kita kasih 3. Nah, karena ini belukar rawa, kita kasih, ini tadi kan ada rawa. Di artikel itu rawa, tapi tidak ada waduk rawa. Sini adalah belukar rawa. Jadi ini kita kasih 5 teman-teman. 5. Kita kasih apa? Ya 5. Kita kasih 5 teman-teman. Kasih 5. Oke. Terus itu kita lihat tegalan, kebun, dan perkebunan. Oke, perkebunan. Ini. Tenggalan tidak ada. Ini perkebunan ini. Oke, ini kita kasih 2. Oke, 2. Skornya itu 2. 2. Oke. Yang satunya itu kita lihat hutan mangrove, tanah berbatu, pasir pantai. Oke. Kita lihat hutan mangrove-nya, ini hutan mangrove-nya. Oke, ini kita kasih 1. Ini kita kasih 1 teman-teman. Nah, sisanya ini teman-teman kan tidak ada yang transmigrasi,
pertanian lahan campur, lahan kering, pertambangan, ini hutan lahan kering. Nah, itu tidak ada di bagian artikel ini. Tapi kalau umpamanya teman-teman dapat artikel sama kayak tadi, teman-teman bisa pakai artikel yang lain gitu. Yang ada hutan mangrove-nya, hutan lahan keringnya dan lain-lainnya ini. Nah, maka dari itu kalau teman-teman sebagai mahasiswa atau akademisi yang mau melakukan riset mengenai banjirop, saran saya itu memperbanyak artikel-artikel yang penelitian terdahulu gitu, artikel atau penulisan yang sudah melakukan riset mengenai kerentanan banjirop gitu teman-teman. Ketika sudah diisi, nanti ini kita lihat tadi skornya bobotnya itu. Ini Bapak teman-teman, ini kita kasih 0 aja karena di artikel yang saya ambil itu tidak ada ini hutan lahan kering dan lain-lainnya itu. Nah, ini kita kasih skornya itu, kita lihat bobotnya itu adalah 2. Kita lihat bobotnya itu kita kasih 2, klik kanan, pilih file kalkulator, ini kita kasih 2, tutup tanda kutip seperti ini, terus itu langsung oke. Nah, ini kita jumlahkan atau kita totalkan teman-teman. Klik kanan, terus itu klik yang bagian ini, terus itu skor kali bobot. Oke, ini sudah dapat hasilnya. Terus itu ini kita close saja. Nah, setelah sudah mendapatkan hasilnya, sekarang kita melakukan overlay atau tumpang tindih terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi kerentanan fisik terhadap banjirop. Nah, ini kita sudah cek, oke. Nah, ini kita klik gini bagian geoprocessing, klik saja seperti ini, terus itu pilih intersect ini. Oke, terus itu ini teman-teman kita blok aja dari sini teman-teman. Ini kita blok seperti ini, terus itu ini bagian yang ini kita tarik ke bagian ini teman-teman. Oke, setelah seperti ini teman-teman pilih outputnya itu bisa di data C maupun di data utama kita, yaitu di data E. Kita klik bagian ini, terus itu teman-teman bisa pilih tempat penyimpanan datanya. Di sini saya simpan di sini, saya simpan di bagian sini. Situ ini kita kasih hasil overlay. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, aplikasi yang saya gunakan ini adalah ASMAP 10.4 teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan 10 titik versi yang baru juga nggak apa-apa teman-teman. Itu tergantung dari kemampuan laptopnya gitu. Kalau laptopnya mampu untuk menjalankan aplikasi ini, ya kenapa tidak gitu.
Oke, kita coba ulang lagi teman-teman. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Tapi tadi saya salah tulis nih. Tunggu, ada kesalahan ini tadi, kesalahan overlay kata tadi apa. Coba kita tes dulu yang ini. Oke, sabar ya teman-teman, ini karena terjadi tadi ada kesalahan. Tadi pas di overlay itu tidak semua dapat gitu teman-teman. Makanya saya overlay ulang pakai Union tadi, tools Union tadi. Ya ya ya. Ini kita tidak pakai yang Union, kita tidak pakai yang bagian ini, kita pakai yang, tunggu. Ini kita lihat. Oke. Oke teman-teman. Ini tadi pas kita overlay tadi pakai yang ini itu tidak semua, kita pakai yang Union tadi teman-teman. Oke, kita pakai yang Union tadi teman-teman. Zoom to layar. Oke. Kita hasil oh. Oke. Ini kita hapus. Ini tidak semua muncul tadi teman-teman. Jadi kita pakai gunakan overlay. Umpamanya teman-teman tadi pas melakukan overlay menggunakan tools ini, itu cuman garis pantainya aja yang dimunculkan, tidak semua gini, tidak semua area area apa area muaranya tidak ada gitu, area muaranya itu tidak muncul, cuman yang ada tuh garis jarak dari sungainya yang muncul. Jadi kita menggunakan tools overlay yang Union ini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah setelah kita melakukan overlay. Setelah kita melakukan overlay, sekarang ini kita simpan teman-teman, supaya kita simpan di
Ekspor dulu. CO. Kita simpan ulang teman-teman. Kita simpan di sini aja. Sini kita tulis overlay. Yes. Ini kita hapus teman-teman. Nah, ini kita contengkan aja supaya tidak berat gitu. Nah, ini kita langsung hitung saja teman-teman. Kita langsung hitung nilai totalnya. Ini kita hapus teman-teman. Seperti klik kanan terus itu pilih delete file. Yes. Klik kanan, pilih file. Yes. Nah, ini kita tulis kita tulis jumlah. Setelah tulis jumlah, ini kita pilih tipe yang ini. Disesuaikan tipe jumlah ini dari parameter yang kita sudah isi tadi gitu. Langsung oke. Nah, setelah itu ini kita klik kanan, kita langsung menghitung nilai totalnya. Ini ditambah yang ini, terus itu ditambah ini ditambah, terus ditambah 1 2 3 4. Oke. Pastikan 4 parameter itu sudah dimasukkan dalam fleet calculator ini. Nah, setelah semuanya itu sesuai, maka kita langsung oke. Nah, setelah ini teman-teman, kita langsung lihat nilai tertingginya itu berapa, nilai terendahnya itu berapa. Oke. Nilai terendahnya itu adalah 4. Nilai tertingginya itu ada 95. Jadi kita hitung teman-teman. Rumusnya itu pakai rumus kelas interval ya teman-teman. Rumusnya itu di apa? Yang ini, tunggu kita cari dulu lah. Nah, ini teman-teman, rumus intervalnya ini. Kelas intervalnya data tertinggi, data terendah. Jumlah kelas yang diinginkan. Jumlah kelas yang diinginkan itu adalah klasifikasi yang kita inginkan, seperti ini, tingkat tinggi, sedang, rendah gitu. Nah, ini kita pakai rumus ini. Jadi kita hitung teman-teman, tadi kan nilainya itu ada nilai tertinggi itu XT. Oke, nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Jadi kita lihat di sini nilai tertingginya itu adalah 95. Oke, 95 dikurang 4. Oke, dikurang 4 hasilnya itu adalah 91. Nah, 91 dibagi sama kelas yang kita inginkan. Nah, kelas yang kita inginkan itu adalah kelas, ada 3 kelas teman-teman. Jadi kita tulis 3. Nah, kelas yang kita inginkan ada 3. Nah, kita lihat hasilnya itu adalah 30,3. Itu hasil dari 91 bagi 3 gitu. Nah, ini terus itu setelah kita menghitung kelas intervalnya, kita langsung ke aplikasinya.
Nah, kita mulai ini, kita tambah void lagi data atributnya, tabel atributnya kita tambah. Di sini kita tulis klasifikasi. Oke, ini kita ubah dengan teks. Oke, yes. Nah, ini kita kasih seperti ini. Nah, ini teman-teman, tadi hasilnya kan 91 bagi 3 itu hasilnya 30,3. Jadi teman-teman, ini 4, itu nilai 4 ini. Nilai 4, ini 4 ditambah 30,3. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menghitungnya dari atas itu, kita tambah dengan hasil dari 31 bagi 3 tadi itu kan hasilnya kan 30,3. Nah, kalau teman-teman menghitungnya dari atas itu ditambah, kalau teman-teman hitung dari bawah itu dikurangkan gitu. Nah, kita hitungkan dari atas teman-teman. Kita hitungkan dari atas, yaitu 4 ditambah 30,3 itu hasilnya 34,3. Jadi ini kita blok, jarak intervalnya itu adalah sampai 34,3. Kita cari nilai atau jumlah atau angka 34,3. Nah, ini karena 34,3 tidak ada, berarti di sini 34 kita ambil. Oke, teman-teman, kita blok seperti itu teman-teman. Kita blok seperti itu. Oke, ini kita isi teman-teman. Ini adalah jarak intervalnya teman-teman. Ini kita isi. Ini kita hapus. Kita isi sesuai artikelnya. Itu tingkat kerentanan rendah. Oke, sini kita tulis tingkat kerentanan rendah. Tingkat kerentanan rendah. Oke. Ini kita langsung oke. Oke, seperti itu. Nah, ini teman-teman, kita tambahkan lagi teman-teman. 35 ditambah 30,3. Hasilnya itu adalah ini kita blok. Hasilnya itu adalah 65,3. Nah, kita cari nilai 65,3. Oke, 65-nya ada ini. Oke, kita blok seperti ini. Yang ini teman-teman. Nah, seperti itu. Tadi kan jarak intervalnya itu adalah 35 ditambah 30,3. Jarak intervalnya itu adalah 65,3. Mati di sini. Sini kita tulis tingkat sedang. Kita tulis sedang sesuai dengan artikel ini, sedang. Oke. Nah, sisanya ini teman-teman. Oke, kita lihat. Oke. Ini kita blok. Sisanya ini adalah sangat tinggi gitu.
Kita hitung sini, kita tulis kerentanan tinggi. Oke, sudah seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung mewarnakan data klasifikasi yang kita sudah hitung tadi. Kita simbologikan dulu supaya kenampakan warnanya itu sangat baik. Kita pilih klasifikasi, terus itu ini kita conteng, terus itu kita oke seperti ini. Warnanya kita ambil yang bagian ini teman-teman, sedang. Tinggi itu merah, sedang. Oke, sip. Kita langsung oke seperti ini. Nah, ini teman-teman kita kasih warna, ini kita kasih no warna aja seperti itu. Oke. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari analisa kerentanan fisik terhadap banjirop di muara sungai Balikpapan. Nah, untuk analisa lebih lanjut ini kita harus tumpang tindih dengan batas wilayah desa gitu. Nah, untuk membuat area pesisir muara sungai ini itu berdasarkan batas desa yang dekat dengan muara itu teman-teman. Nah, inilah area muara sungai yang ada di kota Balikpapan. Nah, muara inilah area muara. Nah, cara buatnya ini adalah kita lihat desa-desa apa yang dekat dengan muara sungai ini, pesisir sungai muara ini gitu. Nanti kita select semua data yang dekat dengan muara ini, terus itulah wilayah area muara sungai Balikpapan. Nah, walaupun juga nanti teman-teman di pesisir umpamanya teman-teman nanti teman-teman umpamanya teman-teman mau memetakan kerentanan fisik banjirop di pesisir pantai, itu teman-teman ambil yang batas wilayah desanya itu dekat dengan garis pantai itu teman-teman. Jangan ambil yang bagian ini, ambil yang di sini. Nah, itulah area pesisir pantai teman-teman. Nah, begitu cara buat area pesisir pantai maupun pesisir muara sungai. Nah, ini nanti teman-teman kita hitung atau menghitung luasnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa menghitung luasnya. Untuk menghitung luasnya itu sudah ada videonya saya di sebelumnya saya sudah buat video. Nanti teman-teman cek di profil YouTube saya, nanti teman cari cara menghitung luas area kebencanaan. Nah, sampai di sini untuk edukasi saya. Semoga edukasinya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menganalisa, mengidentifikasi atau memetakan kerentanan fisik terhadap banjirop. Nanti teman-teman bisa lihat video ini sampai habis. Oke, sampai di situ. Terima kasih sudah menonton video saya. Terlupa saya memberikan salam kepada kalian, yaitu salam satu peta.